hari ini saya minta izin untuk melakukan wawancara dengan Ibu terkait proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, sebelum memulai wawancara kita, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Nama saya Agustina Gomez Datosta, SPD Desa Wolokisa, Kecamatan Mapunggo, Kabupaten Nagita. Baik Bu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja melakukan wawancara dengan pertanyaan pertama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saat menjawab menyangkut dengan kasus dilema etika yang selama ini kita dengar. Jadi kasus itu bukan hanya di sekolah, tapi itu di rumah juga ada, di masyarakat. Tentunya kita tahu dulu jadi kasus dilema etika itu seperti apa. Jadi situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar atau salah. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana yang mereka mempunyai nilai-nilai benar atau benar yang mengandung nilai-nilai kebajikan? Jadi kasus yang terjadi, yang pertama kita lihat dulu kasusnya di sisi lain benar atau salah. Yang pertama, saya meminta pendapat. Jadi bukan hanya saya sebagai pimpinan untuk menyelesaikan kasus itu sendiri, tapi tentu saya harus berkoordinasi atau bertukar pikiran bersama warga sekolah, yaitu dari Bapak Ibu guru yang kami akan duduk sama-sama melihat kasus itu seperti apa, lalu kami mencari solusi bersama-sama dalam hal kasus itu sendiri. Baik, dari pertanyaan yang kedua tadi, Ibu akan melihat kasusnya, lalu akan meminta pendapat atau berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu saya mengidentifikasi masalahnya, mengumpulkan informasi yang relevan dari kedua kasus itu sendiri. Yang pertama mencari solusi, lalu menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan teman-teman guru yang ada di lembaga pendidikan. Baik, langkah-langkah yang Ibu ambil, yang pertama mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, dan mengambil tindakannya. Terus untuk kita lihat masalah itu tidak merugikan satu sama lain. Oke, baik Bu, dari langkah-langkah yang ada, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi secara aturan sudah ditentukan di lembaga ini, namun di sisi lain ada tantangan bagaimana pimpinan atau saya selaku kepala sekolah memberikan jawaban, atau saya untuk memberikan jawaban atau mencari solusi itu sendiri. Mungkin konsekuensinya ada yang mengecewakan atau merugikan, maka diberikan solusi terbaik dari masalah yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Baiklah,
Jadi kita memiliki prosedur itu, tidak selamanya kasus itu atau permasalahan bisa diselesaikan pada hari itu juga. Kita lihat dari kasusnya, namun perlu kita memberikan teguran, yang paling pertama teguran atau pendekatan, namun perlu kita memberikan support, memberikan bimbingan atau motivasi kepada orang yang mengalami kasus yang kita sedang selesaikan. Oke, jadi kasus-kasus tersebut tidak juga berlangsung hanya 1 hari, mungkin ada kasus-kasus yang berkelanjutan. Baik Bu, dari kasus tersebut apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baiklah, untuk kasus-kasus dilema etika itu tentunya ketika kita sudah menyelesaikan, mungkin ada berkelanjutan, tentu kita membutuhkan pihak-pihak lain. Kita kan ada komite atau ada guru senior yang kita bisa konsultasi dan coba meminta masukan untuk kita bisa menyelesaikan sama-sama kasus yang kita alami. Oke, jadi ada dukungan dari komite, guru senior, maupun dari warga sekolah. Baik, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, saya sebagai selaku pimpinan mengambil keputusan secara bijaksana dan mengambil sebuah keputusan yang tidak merugikan satu sama lain. Tentunya kita ambil jalan yang terbaik untuk bisa dijalankan di lembaga pendidikan SDN pertama ini secara baik. Baik, jadi dalam mengambil sebuah keputusan pasti kita harus melihat pada nilai-nilai kebajikan dan kita lakukan secara bijaksana. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya atas kesediaan Ibu melakukan wawancara bersama saya. Mohon maaf bila dalam kebersamaan kita ada kata-kata yang membuat Ibu tidak nyaman. Sekian dan terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih dan tingkatkan tugas dan tanggung jawab sebagai guru penggerak. Oke, terima kasih Bu. Pak, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Kabar baik hari ini baik. Baik, Tuhan. Maaf mengganggu waktunya. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, sebelum kita memulai wawancara kita pada hari ini, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eusebus Raimuldus Kota. Jabatan saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Uluwara, Desa Bolalo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikio. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya. Kita langsung saja melakukan wawancara dengan pertanyaan pertama. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, kasus yang saya hadapi selama ini, yang pertama itu kasus pembayaran sumbangan sukarela orang tua siswa, di mana siswa tersebut pindah sekolah mengikuti orang tua.
maka siswa tersebut tidak membayar iuran komite selama 1 tahun setelah ada penetapan. Baik, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, ada kasus di sekolah Bapak mengenai sumbangan sukarela orang tua, di mana anak tersebut pindah mengikuti orang tuanya setelah ada penetapan sumbangan tersebut. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, menyelesaikan dilema etika ini itu suatu kebijakan yang tidak serta-merta kepala sekolah mengambil suatu keputusan. Jadi dalam penyelesaian dilema etika, kebijakan yang diberikan atau diputuskan oleh kepala sekolah itu tidak serta-merta diambil sendiri oleh kepala sekolah. Lalu berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang saya ambil selama ini, yang pertama itu rapat dewan guru. Setelah rapat dewan guru, rapat pengurus komite. Setelah itu rapat orang tua siswa di akhir semester. Yang terakhir pendekatan dari pihak sekolah ke orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, yang pertama pastinya ada rapat dewan guru, lalu berikut rapat pengurus komite, yang berikutnya rapat orang tua siswa di akhir semester, dan yang terakhir yaitu pendekatan dari pihak sekolah kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Baik, dari langkah-langkah yang ada, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif itu yang pertama itu sebagai kepala sekolah kita harus yang pertama itu pengumpulan data informasi, kemudian cari solusi dengan musyawarah, kemudian memilih solusi yang terbaik dari peserta rapat. Kemudian yang terakhir itu kita mengambil suatu tindakan, yaitu pendekatan pribadi dengan orang tersebut. Baik, dari hal-hal efektif yang diambil dalam keputusan tersebut, yang pertama ada pengumpulan informasi atau data-data yang relevan, lalu yang kedua mencari solusi dengan melakukan musyawarah, yang ketiga memilih solusi yang terbaik dari peserta rapat, dan yang terakhir itu mengambil tindakan dengan cara pendekatan pribadi kepada orang tua tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya alami sebagai tantangan itu dalam rapat orang tua siswa itu ada beberapa orang tua yang menghendaki bahwa tunggakan itu dihapuskan. Kemudian ada beberapa orang tua yang menuntut keadilan bahwa iuran orang tua siswa itu harus dibayar sesuai dengan pengalaman-pengalaman siswa yang telah lewat atau tahun-tahun yang lalu. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika memiliki beberapa tantangan, diantaranya dalam rapat orang tua itu ada perbedaan pendapat, di mana ada beberapa yang menghendaki tunggakannya harus dihapuskan, dan ada juga yang menuntut keadilan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya.
Baik, dari tantangan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu sekolah itu yang pertama itu sudah pasti dewan guru. Dewan guru yang membantu faktor-faktor yang ada masalah ini. Yang kedua, pengurus komite. Selain pengurus komite juga sekolah meminta bantuan kepada pemerintah desa. Jadi ada faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu yang pertama dewan guru, lalu pengurus komite, dan sekolah juga meminta bantuan kepada pemerintah desa. Baik, dari faktor-faktor yang ada, sekarang pertanyaan yang terakhir, apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik dalam mengambil suatu keputusan etika, dilema etika itu yang pertama itu demokrasi, kemudian rapat-rapat intern baik di sekolah maupun di rapat-rapat komite. Kemudian yang terakhir itu adalah pendekatan pribadi dari sekolah ke orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi pengalaman yang diambil bahwa seorang pemimpin harus bersikap demokrasi, lalu adanya musyawarah dengan rapat-rapat intern di sekolah maupun komite, dan yang terakhir pendekatan pribadi. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak melakukan wawancara bersama saya. Mohon maaf bila dalam kebersamaan kita ada kata-kata yang membuat Bapak tidak nyaman. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak.